Eka. Kali ini tips yang akan aku angkat adalah bagaimana menjadi reseller online bisnis yang baik, terus yang bisa mendulang banyak keuntungan dan juga bisa menjadi CEO. Jadi reseller rasa CEO, begitu judulnya ya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman lakukan di rumah aja gitu ya, dengan menjadi reseller apapun produk yang mau teman-teman jual gitu. Nah, aku hari ini mau kasih tips how to become a reseller. Nah, yang pastinya menjadi reseller yang bisa memiliki omset yang besar. Nah, namanya juga reseller, pastinya semua itu berhubungan sama omset ya teman-teman ya. Tips yang pertama, pastikan teman-teman tahu dulu produk yang mau teman-teman jual. Teman-teman harus kenal sama setiap produk yang mau teman-teman tawarkan ke orang lain. Contohnya misalkan kita mau jualan skincare, tapi teman-teman nggak tahu skincare yang teman-teman jual itu bahannya dari mana, terus untuk siapa, terus ada berapa komponen, dalam arti mungkin berapa step, terus ketika orang dengan kondisi kulit yang seperti ini, skincare apa sih yang mereka butuhkan. Nah, itu teman-teman harus menguasai gitu ya. Terus yang kedua, siapkan lapangan untuk teman-teman menjual. Nah, saat ini nih, media sosial merupakan salah satu tempat media yang cukup menarik dan cukup banyak diminati. Yang ketiga, selanjutnya, kalau teman-teman udah menentukan mau dari media apa teman-teman berjualan, contoh misalkan media Instagram gitu ya. Nah, teman-teman itu pastikan bahwa media sosial yang teman-teman gunakan untuk berjualan ataupun berbisnis itu aktif. Ya, kenapa aku bilang aktif? Aku aja sebagai pembeli itu pasti akan melihat bagaimana rekor dari penjual tersebut di media sosial. Namanya juga bisnis online ya teman-teman ya. Kalau bisnis online untuk membangun kepercayaan, satu-satunya cara adalah menghidupkan media sosial yang kita gunakan untuk berjualan ataupun berbisnis. Ya. Nah, cara-cara untuk bisa teman-teman melakukan aktivitas yang maksimal di media sosial yang kita punya, teman-teman membuat planning posting setiap hari, ya mungkin bisa sekitar 5 atau sampai 10 produk yang teman-teman post setiap harinya dengan berbagai macam informasi dari si produk. Nah, kebanyakan sekarang ini menggunakan hashtag dan juga menggunakan IG story. Itu udah maksimal banget untuk teman-teman bisa lakukan di media sosial Instagram contohnya. Kalau di Facebook, teman-teman bisa melakukan update status, atau teman-teman bisa buat fanpage, karena Facebook juga sekarang udah ada marketplace ya teman-teman, jadi mudah banget untuk teman-teman bisa posting produk-produk yang teman-teman jual gitu ya. Pembeli juga pastinya akan lebih percaya kalau melihat media sosial penjual kita aktif, iya kan? Rasanya aneh ya kalau misalkan dia jualan baju, nawarin kita, misalkan kita DM nih sama seorang penjual, contoh jualan baju, tapi kalau kita lihat media sosialnya, postingan dia itu terakhir tahun lalu, kita kan pasti ragu ya kan untuk order di dia. Nah, sama begitupun kita nanti sebagai pelaku bisnis, ketika kita mau orang lain percaya sama kita dan akhirnya bergabung untuk beli produk kita atau bergabung sama bisnis kita untuk menjadi reseller juga. Nah, artinya teman-teman harus mulai rajin membangun kepercayaan melewati postingan-postingan dari media sosial kita gitu. Nah, ini minimal banget yang bisa setiap hari diupdate. Kalau kayak di Instagram gitu ya, itu adalah Instastory. Kalau feednya mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali itu nggak apa-apa, tapi kalau Instastory itu harus aktif terus gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah teman-teman bermain di media sosial dan membangun kepercayaan, teman-teman juga harus amanah. Ya, ketika sudah ada orang yang udah mulai order nih sama teman-teman yang jualan online, pastikan teman-teman amanah. Karena sekali aja teman-teman gak amanah, itu bisa merugikan teman-teman sendiri. Ya, juga merugikan si teman-teman yang baru mencoba
menjadi seorang reseller produk, apapun produknya itu, ini paling penting sih teman-teman, yaitu doa dan yakin. Ya, doa dan yakin kalau eh, yang teman-teman perjualbelikan itu laris manis. Tetap semangat dan tetap kerjain tuh, konsistenin tuh jualannya setiap hari gitu. Karena yang namanya jualan itu pasti membutuhkan waktu. Ya teman-teman, kalau kita punya toko aja, ketika kita baru awal buka toko nih, mungkin beberapa orang hanya melihat-melihat saja. Besoknya mulai ada orang yang tertarik masuk toko, tapi mungkin masih tawar-menawar dan belum beli. Besoknya lagi, tiba-tiba dia datang untuk membeli karena mungkin udah ngelihat, wah, toko kita udah mulai rame nih. Gitu. Jadi, menurut aku, proses menjadi seorang reseller atau pebisnis online itu adalah penting untuk kita jalanin dan tidak mudah menyerah. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah melakukan pembukuan yang benar. Teman-teman harus catat tuh cash flow. Ya, teman-teman, barangnya jual apa aja, barang yang dibeli, barang yang terjual apa aja gitu ya. Terus keuntungan yang kita dapat berapa. Nah, kalau bisa teman-teman, modal yang teman-teman punya itu diputer. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya modal 300.000, udah tuh kan dibeliin barang terus dijual. Ketika itu laku, 300.000 itu jangan dipakai dulu teman-teman, bener-bener diputar lagi untuk beli produk lagi, jual lagi, beli produk lagi, jual lagi, sampai akhirnya terkumpullah keuntungan yang besar gitu ya. Mungkin itu aja tips dari aku untuk part yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau memulai menjadi reseller ataupun mau jadi pebisnis online. Yang pastinya ketika kita mau jadi pebisnis dari reseller online adalah online lah. Teman-teman ngerti ya maksudnya ya. Maksudnya gini, udah mau jadi reseller online, udah mau jadi pebisnis online, tapi nggak berani untuk beli kuota, nggak berani untuk update status, nggak berani untuk aktif media sosial, ya akhirnya nggak ada hasilnya. Ya, jadi buat teman-teman semangat untuk yang baru memulai, insya Allah berkah bisnisnya. Terima kasih udah nonton video aku ya.